Ya, kita akan lihat satu buah soal lagi yang menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi di sini ada sebuah balok dengan massa M. Balok ini di atas suatu bidang miring yang memiliki sudut kemiringan theta. Nah, lalu di bawah balok ini ada suatu pegas yang memiliki konstanta K, yakni pada jarak vertikal H. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika nanti balok tersebut dilepaskan dan menekan pegas, berapa jauhkah pegas ini akan tertekan, delta X. Nah, ada informasi tambahan, yakni bahwa bidang miring yang nanti dilewati ini adalah kasar. Jadi punya suatu koefisien gesek mu. Baik, nah kita akan meninjau yakni waktu mula-mula hingga menekan pegas sampai dengan tertekan maksimum. Nah, kita tahu bahwa mula-mula balok ini dilepaskan tanpa kecepatan awal, jadi tidak ada energi kinetik. Nah, sekarang kalau kita gunakan suatu posisi acuan, yakni di mana acuannya adalah ketika balok ini sampai dengan tertekan maksimum. Nah, ini saya gambar kembali balok mula-mula. Nah, ini adalah posisi acuan di mana H di sini 0. Maka kalau kita hitung ketinggian mula-mula ini, balok ini akan punya energi potensial gravitasi, di mana nilainya M dikali G dikali. Nah, hati-hati ketinggian totalnya sekarang kalau dari posisi ini tertekan adalah sebesar ketinggian mula-mula H ini ditambah dengan delta X yang arah vertikal, yakni delta X dikalikan sinus theta. Jadi sekali lagi ketinggian totalnya di sini adalah sebesar delta X sinus theta ditambah posisi jarak ketinggian mula-mula yakni H, karena kita terapkan acuan di posisi yang paling rendah di sini. Nah, jadi ini energi mula-mula yang dimiliki oleh balok itu saat dilepaskan di sini. Lalu ketika kita tinjau keadaan akhir balok hingga menekan pegas maksimum, kita lihat bahwa energi kinetik di sini juga 0. Lalu energi potensial gravitasinya, karena titik tadi kita gunakan sebagai acuan ketinggian benda, maka juga 0. Nah, namun sekarang di posisi akhir ini, balok telah menekan pegas sejauh delta X. Jadi di posisi akhir ini ada satu energi potensial pegas yang disimpan. Jadi energi kinetik 0, energi potensial 0, namun ada energi potensial pegas, yakni setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, tentu kita jangan melupakan bahwa selama balok ini bergerak ke bawah, dia juga mendapat suatu gesekan, yakni sejauh delta X ditambah dengan, nah sekarang gantian, yakni kemiringan dari H yang pada arah miring ini. Kalau kita hitung H di sini theta, maka bidang miring ini kita dapat gunakan, yakni H dibagi dengan sinus theta. Jadi ada usaha yang nanti diakibatkan oleh gesekan, yakni minus
gaya gesek dikalikan jarak total yang ditempuhnya, delta X ditambah H dibagi sinus theta. Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan dari awal hingga akhirnya nanti, maka pertama tadi ada energi potensial gravitasi, lalu ada usaha gesekan, dan sama dengan yang terakhir ada energi potensial pegas. Baik, kita akan selesaikan, yakni mula-mula ada energi potensial gravitasi mg dikali H delta X sin theta, lalu dikurangi usaha dari gesekan, gaya gesek dikali jarak yang ditempuh, yakni delta X plus H per sin theta, yang sama dengan energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. Nah, gaya gesek, koefisien gesek dikali normal pada balok yang berada di bidang miring seperti tadi, gaya normalnya adalah mg cos theta. Ya, tentunya memang di sini kita lihat ada perhitungan matematika yang mungkin bagi sebagian kita terlihat cukup rumit. Namun yang ingin disampaikan dalam pembahasan ini adalah kita memahami adanya suatu perhitungan usaha dan energi yang kita terapkan, di mana waktu mula-mula balok di atas ini dia punya energi potensial gravitasi. Lalu ketika dia turun ke bawah, energi potensial gravitasi ini dikurangi oleh usaha dari gesekan, dan setelah itu di bawah sampai dengan menekan pegas ada energi potensial pegas. Jadi itu poin yang penting di sini, di mana nilai dari masing-masing energi ini harus kita pikirkan dengan benar. Energi potensial gravitasi mg dan suatu ketinggian, namun kita harus terapkan sebuah acuan. Nah, disitulah ketinggian tersebut diukur. Lalu gaya gesek yang penting di sini adalah jarak total yang ditempuhnya, dan juga gaya normalnya, yakni mg cos theta dalam hal ini. Lalu energi potensial pegas nilainya setengah K delta X kuadrat. Nah, kiranya ini membantu kita dalam menyelesaikan soal seperti ini. Ini adalah satu kasus yang memang membutuhkan ketelitian, karena ini banyak hal yang harus kita perhatikan.